Bak petir menyambar di siang bolong. Gak ada angin, gak ada hujan, kiamat dan musibah super dahsyat hantui Arab Saudi jelang lawan Indonesia. Semua supporter Arab Saudi bisa menangis kejang melihat ini. Timnas Indonesia untung besar. Pelatih Arab Saudi bisa dibuat pusing besar gara-gara satu pemain ini. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Tonton video sampai selesai. Arab Saudi kehilangan pemutus serangan andalan, Timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Arab Saudi prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Kevin Dix absen, Radnar masih ingin tampil maksimal di SUGBK. Timnas Indonesia harus menyesuaikan formasi setelah absennya Kevin Dix dan Radnar siap menunjukkan kemampuannya di laga berikutnya. Siapa yang akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arab Saudi? Temukan jawabannya di video berita Timnas ini. Shin Tae-yong hadapi kritik negatif setelah kekalahan dari Jepang. Ini respons berkelas sang pelatih. Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang memunculkan banyak kritik, namun Shin Tae-yong memberikan respons yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dikatakan pelatih asal Korea Selatan ini dalam menghadapi tekanan tersebut? Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bak petir menyambar di siang bolong. Gak ada angin, gak ada hujan, kiamat dan musibah super dahsyat hantui Arab Saudi jelang lawan Indonesia. Semua supporter Arab Saudi bisa menangis kejang melihat ini. Timnas Indonesia untung besar. Pelatih Arab Saudi bisa dibuat pusing besar gara-gara satu pemain ini. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Tonton video sampai selesai. Arab Saudi kehilangan pemutus serangan andalan, Timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Arab Saudi dipastikan akan kehilangan pemain kunci yang selama ini menjadi pemutus serangan utama menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi strategi mereka dan bagaimana ini membuka peluang bagi Garuda untuk meraih kemenangan? Skuad Arab Saudi kembali mendapatkan pukulan sebelum jumpa Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Hervé Renard harus kehilangan pemain lainnya karena masalah cedera. Nama pemain yang dimaksud adalah Abdullah Al-Malki. Pemain Al-Ettifaq itu mengalami cedera saat membela timnya di ajang Liga Arab Saudi. Kala itu Al-Ettifaq menghadapi Al-Hilal pada Jumat dalam kurung 8 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Abdullah Al-Malki hanya tampil 53 menit pada laga tersebut. Dirinya harus mengalami cedera sehingga harus mengakhiri laga lebih awal. Kondisi tersebut jelas merugikan skuad Arab Saudi. Pasalnya, Abdullah Al-Maliki merupakan pemain andalan Arab Saudi di sektor gelandang bertahan. Dirinya punya kemampuan spesial untuk memutus serangan lawan. Kemampuan ini bakal hilang saat Arab Saudi menghadapi Australia dan Timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Abdullah Al-Malki bukan satu-satunya nama yang dipastikan absen. Kapten tim berjuluk The Green Falcons, Salem Al-Dawsari juga mengalami cedera. Cederanya juga didapat pada laga yang sama dengan sang gelandang bertahan. Tentu kehilangan dua pemain andalan di lini tengah bakal mempengaruhi kinerja tim sebelum jumpa Timnas Indonesia. Hervé Renard langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti.
Akun Twitter milik Timnas Arab Saudi sudah mengunggah pengganti dari kedua nama tersebut. Mohamed Al-Kohtani dipanggil oleh Hervé Renard sebagai pengganti keduanya. Keduanya bakal bergabung secepatnya untuk persiapan Arab Saudi jelang laga lawan Australia dan Timnas Indonesia. Laga lawan Timnas Indonesia bakal digelar pada 19 November 2024. Prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Kevin Dix absen. Ragnar masih ingin tampil maksimal di SUGBK. Timnas Indonesia harus menyesuaikan formasi setelah absennya Kevin Dix dan Ragnar siap menunjukkan kemampuannya di laga berikutnya. Siapa yang akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arab Saudi? Temukan jawabannya di video berita Timnas ini. Berikut adalah prediksi starting 11 Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Selasa (19 November 2024). Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah partai krusial buat Timnas Indonesia karena kemenangan akan membuat Garuda terus bersaing di grup C. Namun di sisi lain kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga terakhir juga bisa membuat mental Timnas Indonesia belum pulih jika tak mengatur dengan baik. Dari sisi pemilihan pemain, Mimin memprediksi Shin Tae-yong akan mengubah sedikit starting 11 yang diturunkan. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes masih menjadi yang terbaik. Pada sesi latihan Timnas Indonesia Minggu (17 November 2024), terlihat kiper FC Dallas itu berlatih clearance menggunakan kaki kiri. Tampaknya ia memperbaiki kesalahan yang dibikin saat Jepang ketika clearance kaki kirinya tak sampai jauh sehingga bisa dicuri pemain Jepang hingga kebobolan. Lalu pada formasi 3 back yang jadi andalan Shin Tae-yong, ada trio yang kemarin tampil yakni Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Pada back-back sayap, Kevin Dix yang menjalani debut saat lawan Jepang kemarin kemungkinan absen saat lawan Arab Saudi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kecil kemungkinan Kevin bisa main usai mengalami cedera. Penggantinya bisa jadi adalah Sandy Walsh atau Eliano Reijnders. Nama kedua yang disebut di atas berposisi murni sebagai bek kanan. Namun Eliano juga mesti menunjukkan dirinya layak di bawah Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia. Di sisi kiri Calvin Verdon menunjukkan kestabilan performa hingga belum ada alasan menggantinya saat ini. Pada posisi 2 gelandang memprediksi Shin Tae-yong akan menurunkan duet Tom Hye dan Ivar Jenner. Ivar yang sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning akan gantian dengan Nathan Chuaon yang main saat lawan Jepang. Sebagai gelandang bertahan, Nathan kurang bisa menutup pergerakan di sisi pertahanan sehingga perlu diadakan pergantian oleh Ivar. Di trisula depan, Mimin memprediksi STY tak mengubah pemain seperti lawan Jepang yakni Yakob Sayuri (kanan), Ragnar Orotmangoen (kiri), dan Rafael Struijk (tengah). Atau satu pemain saja yang diganti di posisi winger baik kanan atau kiri untuk mengakomodir Marcelino. Sorotan tertuju pada Ragnar Orotmangoen yang pada laga terakhir menyia-nyiakan peluang besar ketika gagal menaklukkan kiper Jepang dalam situasi 1-1. Plus, Ragnar juga belum bisa mencetak gol di kandang sendiri. Torehan 2 golnya atau bahkan 3 kalau golnya ke gawang Arab dihitung, selalu datang kalau Timnas Indonesia bermain away. Prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Arab Saudi 3-4-3 Maarten Paes, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Hye, Sandy Walsh, Calvin Verdon,
Ragnar Oratmangoen, Jakob Sayuri, Rafael Struijk. Shin Tae-yong hadapi kritik negatif setelah kekalahan dari Jepang. Ini respons berkelas sang pelatih. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang memunculkan banyak kritik, namun Shin Tae-yong memberikan respons yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dikatakan pelatih asal Korea Selatan ini dalam menghadapi tekanan tersebut? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan respons berkelas seusai banyaknya kritikan yang diberikan untuknya setelah skuad Garuda menelan kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Sebenarnya dalam laga ini di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. Namun kekalahan skuad Garuda dengan skor telak itu membuat banyak pihak melontarkan kritikan pedas buat Shin Tae-yong. Tak sedikit yang bahkan menyamakan situasi Shin Tae-yong saat ini tak berbeda jauh dari pelatih Kim Pen-gon di Malaysia kala itu. Saat Malaysia kalah saat itu, Kim Pen-gon langsung dikritik keras, begitu juga dengan situasi Shin Tae-yong saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut banyak tekanan baik dari internal dan luar, karena ekspektasi tinggi masyarakat buat timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa memberikan hasil terbaik dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa ia memang memiliki tekanan dari berbagai pihak. Pelatih berusia 54 tahun tersebut bahkan tak menampil soal media dan masyarakat yang memberikan kritik keras kepadanya. Menurutnya, apa yang didapatkan ini karena memang masyarakat Indonesia begitu cinta dengan sepak bola. Pastinya ada tekanan segitunya media dan masyarakat luar biasa perhatian terhadap sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Jadi ketika kita menang atau kalah akan banyak berita yang baik, begitu juga berita negatif, ucapnya. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia memang tak bisa hanya mendengarkan berita positif saja. Namun kritikan pasti akan diberikan sehingga ia pun ingin anak asuhnya bangkit dan bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Termasuk laga di depan mata timnas Indonesia lawan Arab Saudi yang bakal berlangsung di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Di posisi ini memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja, kata Shin. Ketika mendapat hasil yang tidak maksimal, ia harus mendengarkan dalam kurung keluhan para fans. Dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut pun mengatakan bahwa untuk sepak bola ini tak bisa berubah secara instan. Untuk itu ia menekankan kepada semua pihak bahwa sepak bola ini harus bertahap dan masyarakat pun harus sabar. Tapi memang sepak bola seperti itu, kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung, jelas Shin Tae-yong. Jadi saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step dalam kurung dengan sabar. Pelatih berusia 54 tahun itu pun menekankan bahwa ia memang bukan orang Indonesia. Namun ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik.